Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama dengan saya, Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas bagaimana sejarah kelam yang terjadi di Banten, khususnya pada masa Kerajaan Banten, ya, Kesultanan Banten, yang saat itu ada upaya-upaya ya untuk menggulingkan kekuasaan Sultan Banten, di mana ada seorang Syarifah Ba'alawi itu berupaya untuk menggulingkan seorang Sultan Banten bersama pangerannya atau putra mahkotanya, demi agar dirinya dan suaminya dan anaknya untuk bisa menguasai Banten. Dan tentu hal ini Syarifah Ba'alawi ini tidak sendirian, tapi atas bantuan dari Belanda, sehingga upaya-upaya ini atau upaya-upaya untuk menggulingkan Kesultanan Banten itu sukses. Ya, dan dalam kesempatan kali ini akan saya bahas bagaimana menurut penuturan hal ini dalam sejarah-sejarah yang mungkin belum banyak diketahui oleh banyak orang. Di sini ada salah seorang penulis, ya. Saya sebutkan inisialnya saja, Ustadz A.Y.A. LC. Ustadz A.Y.A. LC. Ini saya kurang kenal ini siapa beliau. Alhasil saya mendapatkan tulisan ini. Saya bacakan. Langsung saja, rekam jejak seorang wanita Ba'alawi dalam sejarah kelam Kesultanan Banten dari berbagai sumber kredibel. Jejak Kiai Tapa awal konflik internal Banten, penyusupan agen wanita VOC ke jantung keraton. Sultan Muhammad Zainul Arifin atau Sultan Sepuh menikahi Ratu Syarifah Fatimah Babut, seorang janda cantik keturunan Ba'alawi asal Pekojan, Batavia, yang ambisius. Sebagai seorang permaisuri, Ratu Syarifah Fatimah tergolong mendominasi kekuasaan suaminya dengan membuat keputusan-keputusan yang membuat situasi menjadi tidak stabil. Sang ratu ternyata merupakan agen VOC yang diberi tugas untuk melakukan perluasan kekuasaan di kalangan keluarga keraton Banten. Sementara untuk memperoleh kepercayaan rakyat Banten, Ratu Syarifah Fatimah Ba'alawi mengkampanyekan bahwa dirinya adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Namun, lambat laun upaya itu akhirnya diketahui publik. Nah, jadi kasusnya mirip dengan hal-hal yang saat ini, ya. Di mana banyak dari oknum-oknum Ba'alawi yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW, kemudian menanamkan doktrin-doktrin kepada masyarakat. Ketika masyarakat itu tidak percaya bahwa mereka itu adalah keturunan Rasul, maka mereka tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Ketika mereka disakiti, maka hakikatnya mereka menyakiti Rasulullah SAW. Ketika mereka diganggu, hakikatnya Rasulullah SAW itu diganggu oleh masyarakat. Tentu doktrin-doktrin yang ini itu memang sudah terjadi turun-temurun dari kalangan Ba'alawi. Oke. Bermula dari penolakan Pangeran Gusti, calon putra mahkota Banten, untuk menikah dengan saudara Ratu Syarifah Fatimah. Akibat penolakan itu, sang ratu menentang pengangkatan Pangeran Gusti sebagai putra mahkota Banten. Bahkan, Ratu Syarifah Fatimah Babut mengajukan keponakannya, yaitu Pangeran Syarif Abdullah, sebagai calon putra mahkota. Karena pengaruhnya yang kuat, Sultan Sepuh tidak bisa memutuskan hal itu dan menyerahkan kepada VOC. Maka, Kapten Brouwer yang bertindak atas nama Gubernur Jenderal Gustav W. van Imhoff yang berkuasa pada tahun 1743 sampai 1750, memutuskan bahwa Pangeran Syarif ditetapkan sebagai calon putra mahkota Banten. Untuk mengamankan situasi dan keputusan tersebut, Ratu Syarifah Fatimah menyuruh Pangeran Gusti pergi ke Batavia. Di tengah perjalanan, Pangeran Gusti ditangkap tentara VOC dan diasingkan ke Sri Lanka atau Ceylon.
atau Sailan itu ya kalau bahasa Arabnya pada tahun 1747. Nah, jadi benar bahwa Syarifah Fatimah Ba'bud itu mengajukan keponakannya, dan dalam riwayat lain itu adalah anaknya Syarif Abdullah atau Pangeran Abdullah, sebagai putra mahkota yang nanti dia akan memegang kekuasaan di Kesultanan Banten. Ratu Syarifah Fatimah semakin berambisi menguasai Banten karena VOC menjanjikan kedudukan tinggi di kerajaan Banten. Tindakannya semakin semena-mena dengan menyingkirkan kerabat keraton yang menentang dirinya. Ketika Sultan Sepuh mulai menyadari apa yang terjadi, Ratu Syarifah Fatimah malah melaporkan ke VOC bahwa Sultan Sepuh telah menjadi gila dan menjadi provokator bagi rakyat Banten untuk menentang VOC. Jadi tidak hanya menuduh, sebenarnya kalau kisah-kisah yang saya dapat ya dari beberapa tokoh, bahwa yang dilakukan oleh Fatimah Ba'bud ini itu tidak hanya menuduh sang raja atau sang Sultan Sepuh sebagai orang yang gila, tetapi yang dilakukan oleh Fatimah Ba'bud ini adalah meracuni sang Sultan Sepuh sehingga Sultan Sepuh itu menjadi gila. Kemudian Sultan Sepuh itu diasingkan ke daerah Pandeglang yang namanya itu daerah keraton ya. Dan hal ini bisa dikonfirmasi kepada tubagus-tubagus yang ada di daerah tersebut, daerah Pandeglang ya. Oke. Selanjutnya, menanggapi hal tersebut pada tahun 1748, VOC mengirim satu armada ke Banten untuk membawa Sultan Sepuh dengan alasan dirawat di Batavia. Kenyataannya, Sultan Sepuh ditangkap dan diasingkan ke Ambon. Luar biasa. Masya Allah. Akhirnya Pangeran Syarif, yang Abdullah tadi itu, melenggang menduduki tahta Sultan Banten, dan Ratu Syarifah Fatimah diangkat menjadi mangku buminya. Sebagai balas jasa kepada VOC, Ratu Syarifah Fatimah memberi imbalan berupa kebebasan VOC untuk menguasai pantai utara Tatar Sunda dan daerah Sukabumi Selatan. Selain itu, VOC juga mendapat ganti rugi dalam bentuk setengah dari hasil tambang emas di Tulang Bawang, produksi lada di Lampung, dan timah di dekat Tangerang. Akibat kesewenang-wenangannya itu, timbul konflik di tubuh keluarga Kesultanan Banten. Tindakan Ratu Syarifah Fatimah tidak disetujui anggota keluarga kerajaan yang menilai bahwa mereka berdua bukanlah keturunan Sultan Hasanuddin, dan tindakannya kepada Sultan Sepuh sudah sangat keterlaluan. Namun, kerabat keraton tidak berani terang-terangan menentang, karena Ratu Syarifah dilindungi VOC yang semakin kuat kedudukannya. Akhirnya, muncul perlawanan sporadis dari Tu Bagus Buang yang membuat Pangeran Syarif dan Syarifah Fatimah merasa khawatir. Namun serangan Ratu Bagus Buang tidak mampu mencapai target kemenangan. Maka Tu Bagus Buang menemui pamannya, Kiai Tapa, di Gunung Munara untuk bergabung menentang penguasa Banten dan VOC. Setelah dicapai kesepakatan, maka disusunlah rencana untuk mempersiapkan perlawanan. Ratu Bagus Buang melakukan konsolidasi terhadap bangsawan Banten, sedangkan Kiai Tapa memobilisasi massa melalui pesantren-pesantren yang didirikan olehnya dan oleh murid-muridnya sebagai kekuatan inti pasukan. Oktober 1750, Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa menggerakkan pasukan menyerang Keraton Surosoan. Dalam pertempuran hebat, pasukan Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang dapat mengalahkan pasukan Syarifah Fatimah Ba'bud dan Sultan Syarif di beberapa tempat. Ketika kemenangan hampir dapat diraih, muncul militer VOC dengan jumlah yang besar berhasil menyelamatkan kekalahan Fatimah Ba'bud dan Sultan Syarif Abdullah Ba'bud. Pasukan Kiai Tapa dan Tu Bagus Buang akhirnya mundur dari ibu kota untuk mempersiapkan serangan berikutnya. November 1750, pasukan Tu Bagus Buang dan Kiai Tapa melakukan serangan mendadak ke dua titik, yaitu ke Keraton Surosoan dan Benteng Spilwich. Serangan tersebut setelah sebelumnya dilakukan persiapan matang oleh Kiai Tapa yang memang berniat untuk menghancurkan Benteng Spilwich yang merupakan lambang kekuasaan VOC di Banten. Informasi tentang suluk-beluk kekuatan VOC di dalam benteng tersebut didapatkan oleh Kiai Tapa dari Tisna Nagara yang menjadi penjaga gerbang Benteng Spilwich. Akhirnya, serangan tiba-tiba di dua titik tersebut berhasil meraih kemenangan dengan merebut Keraton Surosoan dan menghancurkan Benteng Spilwich. Kiai Tapa kemudian menugaskan Tu Bagus Buang untuk mempertahankan keraton dan ibu kota, sedangkan Kiai Tapa bersama pasukannya melanjutkan serangan ke Batavia. Dalam perjalanan, pasukan Kiai Tapa berhasil menguasai benteng-benteng De Kual di Tangerang, Drechterland di Lewiliang, Bogor,
Westergo di Ciampea Bogor, dan tempat kedudukan Serdadu VOC di sepanjang Sungai Ciliwung. Perlawanan hebat yang diperlihatkan oleh pasukan Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa betul-betul membuat VOC sangat khawatir. Akhirnya, Gubernur Jenderal Jacob Mossel yang menggantikan Van Imhoff tahun 1750 mengajukan gencatan senjata kepada Tubagus Buang dan Kiai Tapa. VOC menawarkan perjanjian yang isinya pertama, Ratu Syarifah, Bakbut, Sultan Syarif Abdullah, dan kroni-kroninya akan diusir dari Banten. Karena berdasarkan analisis Mossel, merekalah biang keributan munculnya perlawanan dari Kiai Tapa dan Tubagus Buang. Kedua, Pangeran Gusti akan dipulangkan dari Sri Lanka. Ketiga, untuk sementara Banten akan dipimpin Pangeran Adi Santika sebagai pejabat Sultan Banten. Keempat, blokade Banten dari laut dihentikan dengan segera. Perjanjian tersebut direalisasikan dengan penangkapan Ratu Syarifah Fatimah Bakbut, Pangeran Syarif Abdullah, dan kroninya Kapten Falk, dan membuang mereka ke Pulau Edam di Teluk Batavia. Sumber buku sejarah Tatar Sunda Jilid 1. Kemudian di sini ada Sindo News. Bersekongkol dengan kompeni siasat licik Ratu Syarifah raih kekuasaan berakhir di pengasingan. Kemudian website ditulis.id. Ya. Selanjutnya, rekam jejak Ratu Fatimah yang keturunan Arab dari klan Ba'alawi asal Koja atau Pekojan kampung Arab di Batavia sangat membekas dalam catatan sejarah rakyat Banten. Alwi Syihab, wartawan senior Republika dan pemerhati sejarah Jakarta, mengatakan Ratu Syarifah merupakan sosok paling dibenci rakyat Banten. Itu karena naiknya Syarifah Bakbut sebagai ratu tidak terlepas dari peran Belanda. Jadi, tadi ada yang mau tanya sama saya, apakah dia seorang pengkhianat atau pahlawan? Tapi kalau dilihat dari dukungan Belanda, maka Anda bisa menilai sendiri, kata Abah Alwi. Demikian sapaan akrabnya saat memberikan penjelasan kepada peserta melancong bareng Abah Alwi Ahad tanggal 8 bulan Juli. Ya, sebabnya, lanjut dia, ketika Gubernur Van Imhoff diganti, maka rakyat Banten meminta Ratu Syarifah diasingkan. Itulah mengapa Ratu Syarifah diasingkan di Pulau Edam. Jadi, ia menetap dan akhirnya meninggal di sana, kata Abah. Sebelum selesai menjelaskan, ada peserta bertanya, "Bah, cantik enggak Ratu Syarifah?" Abah menjawab, "Cantiklah." Nah, ini di www.republika.co.id. Oke. Kemudian, akal koja adalah istilah rakyat Banten untuk mengenang kelicikan Syarifah Fatimah Bakbut, Ba'alawi. Kelicikan Ratu Syarifah Fatimah tidak dapat dilupakan oleh masyarakat Banten. Keberhasilan penyusupan Syarifah Fatimah ke dalam keraton adalah benih-benih penguasaan VOC terhadap Kesultanan Banten dan awal dari penghapusan kekuasaan kesultanan oleh VOC. Rakyat Banten memiliki keunikan dalam mengenang peristiwa sejarah pahit tersebut, yaitu manakala ada orang licik, penuh intrik dan jahat, maka masyarakat Banten menyebut orang tersebut dengan manusia licik dengan akal koja. Koja merujuk pada tempat tinggal asal Syarifah Fatimah di Banten yang dikenal dengan Kampung Arab. Pekojan adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Indonesia. Daerah Pekojan pada era kolonial Belanda kemudian dikenal sebagai Kampung Arab. Pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-18 menetapkan Pekojan sebagai Kampung Arab atau Mor Hadromi. Kala itu para imigran yang datang dari Hadramut, Yaman Selatan ini diwajibkan lebih dulu tinggal di sini. Wallahu a'lam. Nah, ini ketika menyebutkan Pekojan, maka hal ini mengingatkan kita kepada Habib Utsman bin Yahya, yang tentu beliau itu adalah salah satu dari kroni-kroni Belanda, PNS Belanda yang memang berupaya untuk mensukseskan penjajahan-penjajahan Belanda atas Nusantara ini. Yang dalam konten-konten saya yang sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana upaya-upaya, bagaimana kedekatan dari Habib Utsman bin Yahya kepada Belanda, dan bagaimana karya-karya Habib Utsman bin Yahya itu dihadiahkan secara sengaja kepada Belanda demi untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Karena memang sesuai dengan penuturan Senok Rogronya bahwa Habib Utsman bin Yahya adalah seseorang yang tidak memiliki kekayaan, sehingga beliau menawarkan jasanya, menawarkan jasanya dalam ranah keulamaan semata-mata
untuk membantu penjajahan Belanda atas Nusantara kita yang tercinta ini. Barangkali itu adalah hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, di mana jejak dari Ba'alawi atau jejak kelam dari Ba'alawi itu sudah dimulai pada abad ke-18, lebih tepatnya pada tahun 1740-an itu sudah ada. Artinya, para Ba'alawi datang ke Indonesia itu sudah mulai pada pertengahan bahkan sebelum dari abad ke-18 tahun 1700-an. Sampai kemudian pada puncaknya itu adalah pada awal-awal abad ke-20, yaitu pada tahun 1900-an ya. 1901, 1910 dan seterusnya. Ya, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.